Alhamdulillah Pak Ketum telah bergabung. Untuk itu silakan Pak Ketum bisa memberikan kata pembukaan dulu sebelum kita langsung masuk ke materi diskusi. Silakan. Sebelum kita buka, mari kita baca basmalah dulu supaya acara kita lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Ketum. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan mohon maaf saya agak terlambat bergabung karena tadi ada juga diskusi dengan yang lain, jadi kelupaan kalau malam ini ada lagi Zoom dengan bapak-bapak dalam rangka kita menyusun buku 65 tokoh Jambi yang kita rencanakan nanti akan kita publikasikan pada saat ulang tahun Jambi yang ke-65 bulan Januari 2021. Nah, tadi barangkali pengantar sudah disampaikan oleh Pak Sauki. Saya tadi tidak terlalu monitor siapa yang hadir, yang sudah hadir bersama-sama. Tapi siapapun yang hadir, saya merasa berbahagia sekali bahwa Bapak-bapak sudah memenuhi undangan untuk hadir bersama-sama pada malam hari ini untuk membahas tentang buku Kiprah 65 Tokoh Jambi. Nah, pemikirannya kenapa kita lakukan ini, memang di dalam program BMKJ itu, semula itu saya merencanakan ingin bertemu, bersilaturahmi dengan seluruh cendekia Jambi, ya, dengan para profesor-profesor kita, doktor-doktor kita itu, pengusaha-pengusaha sukses, ya, orang-orang di pemerintahan, di politik, di DPR, dan yang mempunyai kompetensi-kompetensi yang hebat itu. Nah, cuman terganggu karena corona, sehingga tidak bisa dilakukan silaturahmi atau temu cendekia Jambi itu. Maka saya dengan Pak Sauki memikirkan supaya ini tetap berjalan, ya maka ada ide dari Pak Sauki itu untuk menulis buku tentang 65 tokoh Jambi. Kenapa 65? Karena itu terkait dengan hari ulang tahun Jambi. Ya, ulang tahun Jambi yang ke-65 yang jatuh nanti pada bulan Januari 2021. Nah, kita memilih barangkali dalam suasana COVID ini kita tidak bisa banyak melakukan kegiatan tatap muka, maka yang bisa kita lakukan barangkali menulis ini. Tentu dengan tujuannya yang pertama, kita ingin juga memberikan ruang kepada tokoh-tokoh kita itu untuk memberikan pemikirannya, walaupun itu secara singkat. Ya, karena sifatnya buku ini nanti tidak terlalu mendalam, ya, tetapi kita ingin memunculkan 65 profil tokoh Jambi. Barangkali nanti disertai dengan pemikirannya tentang Jambi itu apa secara singkat. Ya, barangkali 1-2 halaman saja. Sehingga nanti buku itu kira-kira akan terbit 120 sampai 130 halaman, barangkali begitu. Buku itu ya. Sehingga kita juga di samping memperingati 65 tahun Provinsi Jambi itu, kita juga coba menangkap pemikiran-pemikiran para tokoh kita itu. Ya, karena kita pahami bahwa tokoh-tokoh kita itu, profesor kita itu, ahli-ahli kita itu, pengusaha itu berbagai macam ya kompetensinya. Nah, kita ingin melihat dari berbagai sisi itu, bagaimana sih sebaiknya Jambi itu kita bangun. Bagaimana pemikiran-pemikiran ke depan untuk membangun Provinsi Jambi itu menjadi sebuah negeri yang lebih hebat. Yang kita proyeksikan di tahun 2045 nanti akan memasuki Indonesia Emas. Nah, untuk menuju Indonesia Emas itu tentu perlu ada konsep akselerasi membangun Jambi itu. Nah, tentu bukan kita yang membangun, tetapi BMKJ diantaranya bisa memberikan sumbangan pemikirannya. Ya, salah satu diantaranya tadi dengan menghimpun barangkali pandangan-pandangan tokoh-tokoh itu. Nah, sehingga dapat dijadikan barangkali dukungan konsep dalam membuat konsep Jambi.
Samping itu juga sebenarnya tujuan saya ingin memicu generasi muda kita itu untuk mulai berpikir membangun negerinya sendiri. Ya, itu sebenarnya. Nah, makanya di samping 65 buku ini, 65 tokoh ini, sekarang sedang juga ongoing itu adalah menulis buku di mana saya tempo hari ketika mencoba mencalonkan menjadi wagub itu sudah melakukan kampanye. Ya, mulai dari ujung Jabung, Ombak Bedebur sampai ke Kerinci, air terjun Telun Brasap. Selama 2 bulan setengah itu saya sudah mendatangi 237 titik. Jadi saya sangat paham sebenarnya bagaimana Tanjung Jabung itu dengan jalannya yang rusak-rusak itu, yang hancur. Bagaimana dengan kelapa-kelapanya itu yang dikirim ke luar negeri, ke Thailand misalnya ya. Nah, sementara petani kita hanya menjual kelapa bulat, tetapi sabutnya, tempurungnya, airnya, ya kelapanya sendiri, isi kelapanya buat minyak dinikmati oleh Thailand. Thailand yang mengambil keuntungan besar. Begitu juga bagaimana pinang di sana petaninya hanya dapat 10.000. Padahal harga ekspornya sudah 60-70.000. Petani hanya dapat 10.000 karena kita hanya menjual pinang bulat. Nah, bagaimana sawit juga, karet, dan lain sebagainya banyak sekali. Sebenarnya kita mempunyai potensi yang luar biasa. Tetapi sayangnya tidak terkelola dengan baik. Kenapa tidak terkelola dengan baik? Karena sumber daya manusianya yang masih rendah. Nah, maka kita ingin juga mendorong membangun sumber daya manusia kita itu. Ya, maka saya mengatakan juga kita ingin mendorong mengembangkan potensi-potensi spesifik yang dimiliki oleh wilayah kita itu. Dengan tentunya mengembangkan sumber daya manusianya. Nah, itu buku yang sedang ongoing. Ya. Kemudian juga kita punya buku sudah selesai. Ya, tulisannya sudah jadi, yaitu sejarah ya, ragam batik Jambi. Nah, itu sudah ditulis oleh 3 penulis kita. Nah, mulai akan kita distribusikan. Nah, buku itu juga luar biasa yang selama ini batik kita Jambi itu tidak banyak orang yang tahu. Padahal batik Jambi itu mempunyai sifat atau kekhasannya yang berbeda dengan batik-batik lain. Jadi kemarin kita diskusikan bahwa kita adalah salah satu diantaranya seperti batik Kerinci itu dengan gambaran atau rancangan atau itu menggunakan aksara Incung Kerinci yang menunjukkan budaya kita misalnya. Jadi kita punya sendiri. Jadi ada 3 buku paling tidak saya berharap di tahun 2020 ini bisa kita selesaikan sehingga pada saat nanti Jambi berulang tahun yang ke-65, 3 buku itu ingin kita persembahkan sebagai sumbangan pemikiran kita dari Badan Musyawarah Keluarga Jambi. Artinya orang-orang perantauan di luar Jambi itu diantaranya pemikirannya sebagai barangkali referensi, tambahan referensi dalam membuat konsep-konsep pembangunan Jambi. Nah, untuk itu saya sekali lagi berterima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang sudah berkenan bergabung. Ya, kita nanti mohon bantuan bapak-bapak ya, karena ini sudah dipilih sama Pak Sauki dan diskusi dengan teman-teman ya, orang-orang yang layak untuk kita minta bantuan dukungan dalam menulis buku itu. Ya, menggali nanti menyusun profil tokohnya, kemudian menggali sedikit pikirannya apa dalam membangun Jambi itu. Ya. Nah, sehingga nanti kita bisa menghimpun paling tidak ada 65 pemikiran tokoh tentang Jambi itu. Wah, itu luar biasa itu. Ya, luar biasa. Nah, itulah saya kira yang ingin kita lakukan. Karena waktu sekarang sudah bulan Agustus. Ya, kalau kita hitung dengan Januari itu kita hanya tinggal sekitar 4 bulan ya. Mudah-mudahan dalam tempo 3-4 bulan ke depan ini buku itu sudah bisa diterbitkan. Saya kira itu Pak Sauki sebagai pengantar dari saya, dan sekali lagi terima kasih atas kesediaan Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua bergabung dengan kita dalam rangka kita ikut serta memberikan kontribusi bagi pembangunan Provinsi Jambi melalui BMKJ nasional dan melalui
penulisan buku-buku, yaitu merupakan pikiran-pikiran. Ya, kalau tidak kita tulis dalam buku, pikiran itu mungkin banyak, tapi kalau tidak ada catatannya, tidak tertulis, nanti hilang begitu saja. Itu saya kira. Terima kasih untuk sementara. Silakan Adinda Soki. Terima kasih Pak Ketum, Pak Sapril Mursal. Jadi saya mau kenalkan dulu yang hadir malam ini, Pak Ketum. Ada Bang Arya Gunawan, udah kenal ya. Beliau ada di Wina, ya. Beliau dulu, dulu beliau wartawan. Malam, Pak Arya, saya sudah kenal, ya. Beliau di Wina. Beliau ngajak kita libatkan. Terima kasih, Mas. Ya, beliau kita libatkan karena beliau kita libatkan karena beliau adalah mantan wartawan. Kemudian ada Bang Asikin, ini adalah mantan penulis juga, wartawan Kompak Tempo, ya. Kemudian ada yang belum kenal ya, mungkin Dana Siregar, ini dulu mantan aktivis di BMKG yang kita recall lagi. Kemudian Ridwan Shah udah kenal. Ini adalah ketua bidang potensi daerah. Kemudian Riko udah tahu. Saryanto nih seni budaya. Kemudian saya kenalkan juga ada Mbak Wati, Yuwati, ya. Yuwati ini adalah dinas di dinas di mana Yuwati di Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbudristek, Pak. Jenderal dia di kebudayaan ya. Kemudian ini semua ada Saryanto nih, dosen UNJ, ahli dosen di seni musik. Ini semua teman-teman kita libatkan. Nanti kita minta kontribusinya. Oh ya, Bang Tamrin Dahlan, saya lupa kenalkan tadi, Bang Tamrin Dahlan ini. Ya. Sehat selalu, Bang. Ya. Jadi ini sengaja kita libatkan pertama karena kita akan menulis 65 tokoh, tokohnya banyak, tentu kita mesti bagi-bagi tugas. Yang kedua, kita minta ini linknya ini supaya teman-teman yang tahu kira-kira siapa lagi yang bisa layak kita libatkan, kita tambah biar cepat proses penulisannya dan berkualitas penulisannya. Yang ketiga, tidak semua menjadi penulis, bisa juga nanti membantu ya untuk menseleksi siapa aja tokoh-tokohnya, kemudian bagaimana mempromosikannya dan lain-lain. Jadi ada timnya nanti yang kita akan bentuk, ya ada yang penulis, ada yang non penulis. Saya mohon izin untuk tampilkan ini, ya presentasi singkat saya, kemudian silakan kita diskusikan. Kemudian nanti mohon izin juga mungkin Bang Arya Gunawan akan duluan ya. Ada acara lagi. Nanti minta memberikan komentar yang pertama. Silakan, saya mohon izin dulu untuk tampilkan sebentar. Apakah ini udah kelihatan deh? Ya. Udah kelihatan, baik. Ya, jadi saya jelaskan dulu ini sekedar pengantar untuk Mbak Andi. Jadi penerbitan buku ini seperti disampaikan oleh Pak Ketum tadi, kita akan menulis tentang kiprah 65 tokoh Jambi. Ya, judulnya apa? Silahkan nanti kita carikan. Artinya kita mau menulis tokoh-tokoh yang di luar Jambi, ya, baik mereka yang punya peran di kancah nasional maupun internasional. Kemudian buku ini akan di-launching ya pada saat ulang tahun Jambi yang ke-65. Itu jatuhnya adalah 6 Januari 2022 tahun depan. Kemudian buku ini menceritakan tentang profil ya, kemudian prestasi tokoh Jambi, kemudian juga tadi sampai oleh Pak Ketum, kita minta juga semacam pemikiran dia tentang Jambi ya. Kemudian ini adalah diterbitkan sebagai apresiasi BMKG nasional atas tokoh-tokoh ya Jambi atas prestasi mereka yang mau kita kenalkan, yang mungkin mereka punya peran di tingkat nasional internasional tapi belum punya jaringan, belum punya channel untuk membantu Jambi. Kemudian terakhir bukunya juga memberikan motivasi dan contoh khusus ya bagi generasi muda Jambi untuk mereka bisa memberikan karir yang lebih baik, kemudian juga memberikan peran untuk membantu Jambi. Ini kira-kira pemikirannya.
Berikutnya buku ini ditulis dalam bahasa Indonesia, kemudian jumlahnya lebih kurang sekitar 200 halaman, nanti silakan dikasih masukan. Kemudian bukunya edisinya Lux ya karena menuntut profile. Nah, mungkin masalah deskripsi nanti mungkin Bang Yul yang bisa lebih paham tentang buku. Nah, timnya ini tentu kita akan tulis akan kita bagi dalam 3 komposisi, 1 penasehat, penanggung jawab, dan pelaksana. Ya, penasehat tentu terdiri dari para penasehat BMKG nasional, para pembina, kemudian para pakar. Kita punya dewan pakar, dewan pembina, dewan penasehat ya. Kemudian penanggung jawab ada tentu ketum, ya, kemudian saya, kemudian sekjen. Kemudian pelaksana ini yang sekarang kita mau diskusikan, usulan saya tentu ada ketuanya, ada sekretaris, ada bendara, kemudian ada tim seleksi, karena seleksi penting juga. Pasti ada pertanyaan, siapa yang dipilih, kenapa orang yang dipilih, itu harus ada tim khusus tuh yang menseleksi tokoh-tokoh itu. Ya, nah pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab itu apa kriterianya, ya itu mesti juga jelas. Kemudian humas ya untuk mensosialisasikan. Kemudian tentu juga kita harus perlu koordinator dana dan sponsorship untuk menjadikan buku ini menjadi terrealisasi bisa diterbitkan. Tapi di sisi lain juga buku ini juga akan menjadi income untuk menambah kasnya BMKG. Ya sekarang kita berusaha untuk BMKG ini tidak ada boleh minta-minta, tapi dia harus membuatkan ide-ide kreatif untuk menjalankan organisasi. Kemudian tentu juga tim penulis karena ini ada 65 tokoh. Tentu kita akan bagi-bagi ya dalam berapa orang untuk melakukan wawancara dan menulis itu. Itu kira-kira usulan daripada timnya. Kemudian masalah sumber dana. Sumber dana tentu kita akan lakukan dengan pre-order. Contoh yang dilakukan dengan batik Jambi, buku batik Jambi itu sudah ada pre-order. Jadi kita sudah dapat penjualan dari situ. Yang kedua dari sponsorship, kemudian 3 sumbangan tokoh, yang 4 lain-lain. Dan untuk buku ini saya yakin tidak terlalu susah, non masalah biaya ini tidak ada kendala ya bagi kita ini. Yang penting bukan itunya, yang penting adalah bagaimana tulisan ini jadi gitu ya. Kemudian yang berikut adalah jadwal. Tadi konsen sekali masalah jadwal sampai oleh Pak Ketum ya. Tentu pertama adalah sosialisasi sudah kita lakukan selama minggu-minggu ini. Kemudian tim ini kita harapkan minggu depan sudah selesai timnya siapa saja ya. Kemudian seleksi tokoh yang mau kita tulis itu kita harapkan dalam waktu 2 minggu ya. Terus ada kriterianya dan lain-lain siapa tokohnya ya. Kemudian penulisan lebih kurang sekitar 3 bulan, pencetakan sekitar 2 minggu, kemudian launching di pertengahan Desember, kemudian saya tidak tahu gimana mekanismenya nanti paling jelas sudah siap artinya. Kemudian pas waktu tanggal 6 Januari itu di launching atau diserahkan bukunya ke Jambi atau pada saat acara ulang tahun Jambi di kantor DPRD. Itu kira-kira gambaran dari saya terkait dengan acara buku ini. Tentu saya butuh masukan-masukan. Silakan untuk itu saya minta Bang Arya Gunawan dulu, Bang Igun dulu karena beliau ada acara. Silakan Bang Igun. Ya, terima kasih Dindo Sauki. Terima kasih kepada Pak Ketum, Pak Safril. Terima kasih sekali lagi sudah mengundang saya. Terima kasih juga kepada kawan-kawan semua yang ikut hadir di acara ini. Saya sudah melihat apa yang disampaikan, dipresentasikan oleh Dindo Sauki barusan itu. Saya kira poin yang terpenting menurut saya adalah angka 65 ini ya. Ini apakah kita betul-betul harus menggunakan ini sebagai patokan kita? Ini bisa menjadi sumber pertanyaan bagi pembaca nantinya dan juga bagi orang yang akan dilibatkan untuk menyiapkan buku ini dan juga tokoh-tokoh yang nanti akan kita ikut sertakan di buku ini. Mengapa 65? Tadi sudah disinggung juga oleh Dindo Sauki. Apakah memang kita harus stick dengan angka 65 ini? Memang betul ada rujukannya, yaitu kita menyambut ulang tahun ke-65 lahirnya provinsi tercinta kita, Jambi. Tapi kalau kita menggunakan itu sebagai pembatas, sebagai koridor, saya merasa agak berat ya, karena satu, mungkin kita jadi memaksakan diri. Kalau nantinya jumlah itu tidak tercukupi, 65 nama tidak tercukupi, kita jadi akan memaksakan diri untuk memenuhi kuota tersebut supaya klop dengan angka 65 itu. Mungkin saja ada tokoh-tokoh yang sangat layak, tapi karena kuotanya sudah
terlampaui atau sudah pas 65, kita tidak bisa mengikutkan tokoh-tokoh yang masih dalam tanda petik tersisa ini. Ini yang mungkin perlu menjadi pertimbangan utama, karena ini menjadi landasan utama dari terbitnya buku ini kan, dan bahkan menjadi kemungkinan besar akan menjadi judul 65 tokoh. Kemudian juga apakah itu hanya terbatas kepada tokoh-tokoh yang masih hidup, atau juga dimasukkan yang sudah tiada. Jadi mohon pertimbangannya nanti untuk didiskusikan atau dipertimbangkan lebih jauh, apakah itu tidak justru jadi pembatas kita gitu untuk melangkah, karena satu, ada kesan akan memaksakan diri, atau kalau ternyata sudah terpenuhi, jadi kita akan meninggalkan tokoh atau nama tertentu. Ini kriterianya memang betul-betul harus solid ya, dalam merumuskan kriteria nanti itu siapa yang layak untuk diikutkan dalam buku ini. Tadi itu harus apa ininya, barometernya yang membuat itu layak, patut, pantas untuk mengisi daftar 65 atau sekian nama nantinya itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kendala waktu ini, timeline ini bisa menjadi kendala karena kelihatannya cukup padat ya, cukup singkat waktu yang tersisa ini. Kita belum memiliki gambaran sama sekali nama-nama tokoh yang akan dimasukkan, bahkan kriterianya yang solid tadi itu mungkin juga masih perlu kita bahas bersama gitu. Kemudian nanti akan dibutuhkan waktu untuk mengidentifikasi semua tokoh itu, mendekati mereka, kemudian mewawancara mereka dan mengumpulkan bahan wawancara itu, baru kemudian dituliskan oleh tim penulis yang nanti kemudian akan ada proses lanjutannya. Kita semua sama-sama tahu, bagi kawan-kawan yang sudah terbiasa menerima untuk tahu step yang harus dilewati, mulai dari penulisan draft awal sampai beberapa kali proses penyuntingan sampai kemudian penyuntingan final yang mungkin akan membutuhkan cukup banyak waktu, karena kita juga ingin menjaga mutu dari buku ini. Jadi quality control memang betul-betul menjadi pertimbangan utama juga. Kita tentu tidak ingin melihat asal sekedar jadi bukunya, tapi betul-betul sebagai buku yang layak untuk kemudian ditampilkan dan disebarluaskan atau dimiliki baik oleh mereka yang namanya tercantum di situ maupun masyarakat Jambi secara keseluruhan, dan lebih luas lagi untuk diedarkan atau dimiliki oleh orang di luar Jambi. Jadi itu yang mungkin perlu dipikirkan juga. Jadi memang harus ada tim yang nanti benar-benar solid, yang sampai kepada tim editing atau penyuntingan akhir itu juga harus dibuat mungkin countdown, hitung mundur dari semua proses ini ya, step-stepnya. Tadi itu yang seperti saya bilang, menetapkan kriteria, kemudian melakukan pertemuan awal untuk membahas step-step ini supaya sama-sama sepakati semua, kemudian mendekati para narasumber ini, mewawancaranya, menuliskannya, melakukan penyuntingan sekian tahap sampai penyuntingan final. Ini kerangka waktunya betul-betul harus dipertimbangkan kalau kita ingin menjadikan tenggat 6 Januari tahun depan itu sebagai tenggat atau deadline kita untuk launching atau peluncuran buku ini secara resmi. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipertimbangkan, dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Begitu saja. Saya mohon maaf, mungkin dalam 5 menit ke depan ini saya akan minta izin terlebih dahulu karena sudah ada janji yang harus dipenuhi juga sebelumnya sudah terjanjikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih. Assalamualaikum. Jadi ada kalau saya highlight ada 2 poin. Satu adalah masalah 65 orang itu, apakah pasti 65 atau lebih atau kurang ya. Kemudian juga masalah waktu, ini waktunya sangat ketat sekali. Jadi 2 hal itu nanti kita akan diskusikan lebih lanjut seperti apa ya. Untuk itu saya silakan, karena waktu kita sangat terbatas ya. Waktu kita sangat terbatas, kita minta masing-masing 3 menit ya.
3 menit nanti satu ronde. Kalau misalnya kita ada waktu kita teruskan. Bang Arya mau pamit, silakan monggo. Ya, saya mohon pamit dulu Ya. Pak Ketum, Ya. Dindo Sauki dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kawan-kawan semua, mohon maaf banget. Ya. Nanti saya mungkin bisa dikabari update-nya oleh Dindo Sauki nanti. Baik, siap. Ini rekamannya. Terima kasih, selalu, Pak Arya. sehat selalu Arya. Semoga sehat Ya, selalu. sama-sama Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Baik. Mohon Baik, izin makasih. pamit. Ya, makasih. Baik, yang kedua masing-masing sekitar 3 menit ya supaya kita lebih fokus. Kemudian silakan Bang Asikin. Baik. Terima kasih. Saya sepakat ya pada dasarnya dengan apa yang tadi dikemukakan oleh Arya, menyangkut mutu dan kualitas tokoh ini nantinya, dan juga kemudian soal waktu. Nah, kalau saya sarankan, saya tambahkan lah paling tidak ya dari apa yang tadi dikemukakan oleh Arya. Barangkali kita perlu mengumpulkan nama dulu. Kita harus terpatok kepada 65. Kalau ada 100 ya 100, nggak apa-apa. Tapi nanti kita seleksi terus. Nah, dari sejumlah yang sudah kita dapatkan itu, mungkin perlu dipresentasikan gitu ya. Panel lah kayak begitu. Kelayakan tokoh-tokoh ini untuk dituliskan gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, barangkali kita langsung kita kategorikan, misalnya dari tokoh ini ada berapa yang misalnya minatnya pada pendidikan misalnya, atau kemajuan bidang pendidikan. Atau bisa juga tokoh yang orientasinya pada pengembangan ekonomi misalnya, atau budaya, teknik, dan seterusnya. Nah, bidang-bidang ini juga sebenarnya untuk mempermudah kita menyeleksi tokoh-tokoh tersebut, dan juga dari teman-teman yang ada di dalam meeting ini, itu kan bisa kita lihat juga minatnya ke mana gitu. Begitu, Sauki. Baik, makasih Bang Asikin. Ya, lanjut ya masing-masing 3 menit ya ke Bang Yul. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya sih sepakat dengan warning yang diberikan Arya Gunawan tadi, juga Asikin. Nah, saya dari awal ada yang saya pikirkan tuh bahwa parameternya apa. Nah, sekarang kita sendiri itu punya tokoh yang sudah jelas-jelas itu tokoh nasional ya, tokoh orang Jambi yang menjadi tokoh nasional. Satu Bang Marzuki Usman, kedua Pak Edi Tando, ya. Nah, kalau beliau berdua ini yang menjadi standarnya, menjadi parameternya, mungkin susah kita carinya, ya, sedikit sekali, kalaupun ada sedikit sekali. Ya, makanya itu yang saya bilang, ini parameternya apa yang mau dipakai, ya kan? Nah, seperti apa? Nah, ini yang penting adanya tim seleksi atau panitia seleksinya itu, ya kan? Di panitia seleksi membuat kriteria apa yang pantas orang ini yang disebut tokoh, ya kan? Tokoh apa saja yang sudah dilakukan, ya kan? Dan pemikiran-pemikiran apa yang pernah direalisasikan secara nyata, ya kan? Nah, karena kalau saya ngelihat Bang Marzuki Usman atau Pak Edi Tando itu luar biasa, itu sangat luar biasa, dan ya mungkin sulit cari bandingnya. Nah, mungkin mendekati itu pun kalau ada, nah itu yang mungkin bisa menjadi ukuran itu, ya kan? Dan kita banyak orang-orang yang berpotensi seperti itu, cuman mungkin tidaklah sehebohnya Bang Marzuki ataupun Pak Edi Tando, ya kan? Siapa nggak kenal Pak Edi Tando? Siapa nggak kenal Bang Marzuki Usman? Nah, ini penting kalau saya pikir ya. Nah, cuman itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Dindo. Baik, makasih. Lanjut ke Bang Dindo lah, Dindo Ridwansyah di Jambi.
Bang, terima kasih Bang. Ya. Kebetulan ini lagi agak di luar, jadi mungkin sinyalnya nanti tidak begitu jelas. Gak apa-apa. Gimana Bang, bisa suara? Ya, oke. Menurut saya Bang, yang dibutuhkan itu adalah pemikiran ya, pemikiran tokoh itu sendiri. Jadi pada momen ulang tahun Jambi yang ke-65 ini, itu ada tokoh-tokoh yang memberikan kontribusi untuk membangun Jambi ke depan yang lebih baik. Jadi bukan soal tokohnya apakah dia terkenal atau tidak, tapi menurut saya yang penting adalah pemikirannya itu yang tentu akan kita seleksi dan itu mungkin menarik sekali untuk kemajuan Jambi ke depan. Ya, kalau dia tokoh sekaligus punya pemikiran yang kita harapkan, itu tentu punya nilai lebih nantinya. Karena pemikiran yang maju dikeluarkan oleh seorang tokoh tentu akan menjadi daya tarik sendiri, magnet sendiri bagi para pembacanya. Ya, jadi menurut saya bukan karena begini, ada juga nanti implikasinya seperti yang Bang Arya sebutkan tadi. Kalau seandainya ada seorang tokoh yang pantas kita masukkan, tapi kita misalnya lupa memasukkannya, nah ini bisa jadi isu tidak sedap juga terhadap buku kita ini. Oleh sebab itu saya mengusulkan ada kata-kata pemikiran di judul buku kita nanti. Bukan tokohnya yang penting, tapi adalah pemikirannya yang bisa kita saring, kita saripakan untuk kemajuan ke depan. Demikian Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dindo Ridwansyah. Ya, tadi Bang Yul, yang paling penting adalah parameternya apa, kemudian tadi adalah tim seleksinya. Ya. Kemudian Dindo Ridwansyah menekankan pada bukan hanya tokoh ketokohannya, tapi adalah pemikiran-pemikirannya. Kemudian tadi juga di-highlight masalah implikasi kalau seandainya ada orang-orang yang tidak masuk. Ya. Nah, jadi ini bagian PR kita juga yang harus kita bereskan. Selanjutnya Bang Tamrin Dahlan, silakan Bang Tamrin. Setelah Bang Tamrin. Ya. Nah, siap-siap setelah Bang Tamrin ya, silakan. Habis Bang Tamrin nanti habis itu langsung Dindo Nuzran Joher ya. Ya, silakan Bang Tamrin. Terima kasih Bang Sauki, teman-teman sekalian. Saya melihatnya dari perspektif pembaca ya, karena di situ ada variabel tokoh. Buku ini kan akan dibaca oleh seluruh rakyat Jambi. Kalau bicara tokoh, pasti yang terkenal, yang ingat gubernur-gubernur kita itu. Saya ingat waktu saya SMP dulu ada gubernur namanya Singedekani, terkenalnya itu ya gubernur, rumahnya di Telenekura. Nah itu jadi kalaupun bicara perspektif ke depan, mungkin prestasi-prestasi dari para gubernur itu mungkin diungkapkan juga, walaupun nggak seluruhnya, tapi paling tidak ada foto gubernur ini dari tahun sekian sampai tahun sekian, mungkin berapa lembar aja. Itu dari pemikiran tokoh, dan buku ini dibaca oleh seluruh rakyat. Ada tokoh. Kemudian mengenai judul, pengalaman kami para penulis, tadi Pak Ketum udah nyebut temanya udah ada kan, tema tokoh perspektif pemikiran ke depan. Jadi kita kerja aja. Nanti judul itu ketemu Pak, ketemu yang paling tepat apa gitu. Jadi kita memang nggak harus terpaut pada 65 itu. Jadi kita jalan aja dulu. Pengalaman saya itu kalau nulis judulnya nanti ketemu yang tepat sesuai dengan konten dari buku itu. Jadi kita bicara tokoh itu ya paling terkenal, yang dikenal adalah gubernur sejak merdeka ya. Kemudian judul itu nanti ketemu aja. Itu aja Bang Soki. Terima kasih. Saya akan membantu seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bang Tamrin. Jadi Bang Tamrin ya, masalah tokoh, masalah judul nanti belakangan ya, sambil paralel. Pak Sauki. Ya. Pak Sauki, ya, silakan. bisa saya sedikit karena silakan. Tadi saya lihat sudah 5 pembicara itu, 6 itu bicara tentang soal kriteria tokoh.
Ya. Saya ingin memberikan dulu supaya tidak berlarut di situ nanti. Ya. Nah, karena cukup banyak tadi sudah cukup 5 itu. Jadi yang kita maksud dengan tokoh itu adalah pertama kriterianya tokoh itu berada di luar Jambi. Kenapa berada di luar Jambi? Kita ingin dia melihat dari luar. Jadi kita tidak meminta kepada tokoh-tokoh mantan-mantan gubernur itu, tidak. Dia sudah menjalani itu. Kita sudah tahu kemajuannya macam apa ketika dia memimpin. Justru kita ingin ini disoroti dari luar. Nah, itu satu. Yang kedua, tentu ada pengelompokan. Nah, kita ingin diambil dari pengelompokan itu sehingga lahirlah keragaman pemikiran itu. Kemana nyantolnya itu? Yang saya bilang kemarin itu, kita punya potensi spesifik daerah kita itu. Nah, kita ingin orang-orang yang mempunyai kompetensi spesifik itu. Misalnya kita bicara soal pariwisata, siapa tokoh pariwisata. Nah, itu untuk memperkecil tadi kelompoknya. Kita bicara soal pertanian, siapa itu tokoh pertanian, ahli di bidang pertanian. Kita bicara soal ekonomi, siapa itu tokoh dari ekonomi. Ya, kita bicara soal kelautan tuh siapa yang ahli di bidang kelautan. Nah, jadi begitu kita ingin mendapatkan keragaman pemikiran sesuai dengan potensi spesifik yang kita miliki. Nah, misalnya kita punya profesor ada sekian orang, nah kita tinggal memilih dari profesor itu siapa yang bidang ekonomi, gitu, yang ahli benar di bidang ekonomi, gitu, siapa yang di bidang pertanian dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yang kelompok praktisi, kita ingin juga lihat pandangan dari praktisi, ya. Misalnya dia pengusaha sukses, bagaimana dia melihat Jambi itu dari sisi pengusaha itu, dari bisnis. Contoh tadi Pak Tando misalnya, beliau itu pengusaha. Ada pengusaha-pengusaha lain lagi itu bagaimana? Jadi mungkin dari satu dari satu bidang itu bisa ada 2, 3 nanti tokohnya. Nah, jadi tidak tokohan itu melihat orangnya saja, enggak. Kita melihat kompetensi yang dia bawa itu apa. Nah, itu yang saya inginkan ya. Dari sisi politik juga begitu. Tokoh politik kita siapa? Bagaimana melihat Jambi dari sisi politik itu? Nah, begitu anunya, nanti tentu harus ditetapkan kriterianya. Ada kelompok akademisi, ada kelompok praktisi, ya. Ada kelompok apalagi nanti itu dulu dibuat pengelompokannya. Nah, baru dimasukin orang-orangnya. Jadi bisa terjadi misalnya di bidang pariwisata itu ada 3 tokoh. Bisa saja 3 tokoh itu. Kita buat 3 tokoh. Mungkin pandangannya berbeda-beda ini untuk memberikan atau 2 atau 3 atau 1 boleh aja. Nggak ada masalah. Nah, nanti kita ingin kalau buku ini berlanjut di ulang tahun berikutnya mungkin 64 tokoh misalnya boleh aja. Jadi kita mengambil tokoh yang lain lagi barangkali gitu nanti ya. Ya, kita lihat perkembangannya nanti. Supaya kita tidak terjebak dengan tokoh tadi. Jadi itu indikatornya. Kriterianya yang ingin kita buat itu mengacu kepada kompetensi spesifik yang dimiliki oleh tokoh dan juga spesifikasi wilayah yang kita punya Jambi itu. Supaya tokoh-tokoh itu melihat dari sisi pertanian bagaimana, sisi budaya bagaimana, sisi ekonomi bagaimana, ya, sisi pariwisata bagaimana, sisi kelautan bagaimana, dan lain sebagainya. Kira-kira itu supaya tidak terjebak nanti di semua bicara soal kriteria itu. Nah, dan kemudian kita ingin itu tidak tokoh yang berada di dalam Jambi. Kita ingin itu tokoh yang berada di luar Jambi, dari kacamata luar. Dan tidak orang yang sudah pernah menjalani jabat itu. Ya, jadi tokoh yang belum itu dia melihat bagaimana sehingga orisinil pemikiran itu kita dapatkan. Bukan orang yang membela bahwa dia sudah melakukan itu dulu, gini itu tidak begitu. Kita ingin ini orisinil dari pandangan luar bagaimana. Saya kira begitu panduan sedikit Pak Soki. Baik, terima kasih. Ya. Jadi tokoh itu bisa juga tokoh diaspora ya. Diaspora dari luar negeri juga. Ya, betul itu kita ingin juga lihat dari luar negeri Pak Soki. Ya. Supaya ada komparasi. Jadi tokoh-tokoh tadi itu kita ada komparasinya. Dia sudah punya praktisi pengalaman di mana-mana. Dia bisa mengkomparasi itu dengan Jambi bagaimana sih? Nah, kira-kira gitu Pak Soki ya. Termasuk luar negeri itu. Harus ada Arya misalnya, tidak hanya penulis, mungkin itu dapat diminta sebagai pandangannya. Ya, terima kasih. Baik.
Saya menginformasikan juga, saya baru komunikasi dengan Ketua Diaspora Jambi, ternyata lebih dari 200 diaspora sekarang Jambi yang sudah terkumpul. Oh, hebat. Nanti kita akan minta listnya siapa-siapa saja, nanti dari sebagian mereka itu akan kita masukkan dalam buku kita. Ya. Baik, lanjut Yuros, silakan, 3 menit Yuros. Baik, terima kasih. Saya setuju sekali dengan pendapat Pak Ketua barusan, betul. Supaya ya langsung saja kita tetapkan klasifikasinya dengan mendapatkan masukan tentang diaspora tadi, sehingga kita langsung untuk mulai jalan gitu. Jangan berputar-putar di situ saja. Kemudian klasifikasi apa, misalnya teknologi, siapa saja dalam diaspora yang bisa masuk dalam teknologi untuk memajukan Jambi. Yang bidang seni budaya, siapa saja. Yang di bidang ekonomi dan sebagainya. Jadi kita, saya rasa Pak Sauki, kita main cepat aja lah, saya rasa. Tentukan klasifikasi, tentukan orang-orangnya, kebetulan alhamdulillah ada list, mungkin dapat masukan dari teman-teman sebagainya. Kita langsung kerja saja lah, tidak usah terlalu berlama-lama di sini. Jadi kita bisa cepat, misalnya Pak Sauki nanti sudah bisa, ini loh daftarnya ini loh klasifikasinya ini. Oke, siapa yang patut masuk, siapa panitianya, selesai. Baik, makasih Yuros atas masukannya. Jadi Kak Yuros nih, gas nih, ngegas ya. Baik, jadi kita langsung kerja cepat ya. Oke, silakan lanjut. Iya, kerja cepat. Yuida, silakan Yuida. Terima kasih. Saya sepakat dengan Pak Ketua tadi. Pak Ketua tadi sudah dengan tegas mengatakan bahwa tokoh ini tidak berada di daerah Jambi, tetapi adalah berada di daerah luar. Nah, jadi kita ngacu aja dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi, sudah digariskan, dikelompokkan, kemudian dipikirkan itu. Jadi tinggal apa yang dikatakan Linda tadi itu, jadi kita langsung kerja cepat aja karena sudah digariskan oleh Ketua tadi, Pak. Iya. Apalagi Bapak tadi sudah dapat juga list tadi dari diaspora tadi ada 200. Nah, siapa dari antara 200 yang kita pilih kayak gitu, yang pemikirannya kita pakai ring, saya berarti gitu. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, ya saya mau tambahkan, jadi kalau tokoh cendekiawan, kita sudah punya daftar profesor-profesor yang di luar Jambi, sudah ada listnya. Kemudian jenderal, jenderal banyak sekarang ya. Jenderal banyak dari angkatan laut, udara, polisi lebih dari 10, ada mungkin sekitar 20-an ya. Kemudian pengusaha ada, ya profesional ada. Jadi itu kira-kira ya. Nah, jadi Pak, apa yang sudah dia pikirkan untuk Jambi. Jadi walaupun dianya ini kan, tapi ada sumbangannya. Bukan dia di luar tidak memikirkan Jambi nanti kan itu. Jadi ada pemikirannya yang sudah ada dilakukan di Jambi atau yang akan dia buat di Jambi untuk masa yang akan datang. Nah, kita lihat juga gitu. Oke. Baik, makasih. Karena kita ngomong sekarang para ibu-ibu ya. Nah, sekarang kita lanjut Yuwati. Ya biar 3 trio ibu-ibu. Yuwati silakan masukannya. Saya lanjut aja, Bang. Lanjut aja. Oke, baik. Iya. Setuju ya? Oke, lanjut dengan Bang Dindo. Sekarang Dindo Dindo Dana dulu ya, Dana. Dindo Nuzran, silakan. Habis Nuzran terus ada Dindo Dana ya. Nuzran dulu, silakan Dindo Nuzran. Baik, makasih Bang KH, Ketua Harian BMKJ, disingkat dengan Bang KH, Bang Sauki. Pak Ketum BMKJ yang saya hormati, para senior, Kando dan Yunda yang hadir pada malam hari ini. Saya sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketum ya. Saya melihat tema ini mengingatkan saya ada sebuah buku Pak Sauki yang diterbitkan oleh Pak SBY ya, yang diedit oleh Dino Patijalal. Itu namanya Energi Positif, Opini 100 Tokoh terhadap pemerintahan SBY. Jadi itu ada 100 tokoh, tapi tokoh itu bukan tokohnya yang ditampilkan sebenarnya, tapi opininya, tulisannya.
Jadi sama disampaikan oleh Pak Ketum tadi, kita tidak melihat ketokohan, ya, tokoh dalam pengertian itu opininya yang bisa mempengaruhi, baik itu dari sisi politisi, kemudian birokrat atau pemerintahan, seniman, ya, sampai ke aktivis sekalipun. Nah, itu berbagai macam pariwisata. Jadi tugas tim adalah melihat apa perkembangan di mana seorang tokoh itu berada dengan opini yang spesifik mereka lontarkan sehingga bisa ditautkan dengan apa yang dikatakan Pak Ketum tadi, spesifik masing-masing daerah, apakah pariwisata, pertanian, ya, kemudian perikanan dan selain sebagainya. Jadi penekanan kita adalah bagaimana opininya, pendapat apa tentang Jambi, kemajuan Jambi. Nah, ini harus di-guidance. Jadi kalau melihat Jambi ke depan itu, hari ini dan ke depan, dia harus bisa membaca Jambi 5 atau 10 tahun sebelumnya. Jadi harus di-guidance, ya. Bagaimana dia melihat Jambi sebelumnya, kemudian bagaimana dia memproyeksikan hari ini dan esok. Sehingga ada semacam energi positif ke depan untuk Jambi, betul-betul ada sebuah sikap percaya diri Jambi menghadapi tantangan ke depan. Jadi itu di berbagai kompetensi keahliannya. Jadi itu Bang Sofi. Saya pikir apakah di itu 65 atau nanti lebih, saya pikir nggak usah kita terfokus ke situ. Yang penting kita jalan. Kalau syukur-syukur 65 atau lebih nggak jadi masalah. Baik. Bisa kita katakan puluhan tokoh bisa masuk 65, bisa 55. Jadi lebih kita fokus kepada bagaimana dia melihat Jambi 5-10 tahun ke belakang. Kemudian dia bisa memproyeksikan hari ini dan ke depan dan memberikan kepercayaan dan optimisme bahwa Jambi itu siap menghadapi tantangan abad 21 ini. Begitu Pak Soki, makasih. Baik. Wah, ini bisa dapat ide baru lagi nih. Ya. Jadi bisa juga tadi itu pemikiran untuk menghadapi tahun emasnya Indonesia, ya. Iya, opininya karena opini itu bisa keluar dari dia karena kepotensi dia selama dia menggeluti sebuah kompetensi, apakah dia seniman, apakah dia ahli pariwisata, apakah dia ahli seorang politisi, dia akan melihat Jambi, dia menyorot Jambi, 5 tahun ini kondisi politiknya, politik kita tidak becus gini, tapi dia bagaimana kita merubahnya, bagaimana adab berpolitik yang baik. Untuk dapat berpolitik yang baik nanti akan mempengaruhi tata cara kita birokrasi hubungannya dengan tidak menghujat apa segala bisa saja misalnya. Itu dari sisi politik. Baik. Jadi kita minta dia proyeksi, dia melihat ke belakang, dia kemudian kan ini refleksi tujuannya kata Pak Ketum kan, sehingga ada sebuah catatan penting untuk memproyeksi hari ini dan ke depan, Jambi ke depan. Demikian Pak. Terima kasih Dindo. Kemudian Dindo jangan lupa di WA ke saya nama bukunya, nanti saya akan beli buku itu untuk bagi jawaban referensi kita ya. Siap. Ya. Siap. Selanjutnya adalah Dindo Dana Siregar. Habis Dana Siregar terus masuk nanti Dindo Rizko ya. Silakan. Ya, terima kasih Bang Sofi. Assalamualaikum. Pak Ketua, mohon izin perkenalan dulu, nama saya Dana Siregar. Mungkin terkait dengan materi yang kita bahas hari ini, malam ini adalah pertama mengenai 65 tokoh itu tergantung kriteria atau tidak. Ya mungkin tergantung nanti pembahasan ya teman. Saya mau wanti-wanti supaya dalam penentuan kriteria dan juga mungkin nanti tim penulisan supaya lebih berhati-hati sekali karena dalam mengingat kondisi masyarakat yang sekarang sangat terpolarisasi, terbelah, jangan sampai nanti ada pendapat ataupun perspektif yang lain yang bisa malah backfire merugikan kita di BMKJ nasional. Nah, yang kedua adalah mengenai pemilihan tokohnya. Saya terpikir barusan kalau kita gas sekarang di 65 tokoh, tahun depan kita akan kesulitan gitu. Nah, mungkin ini pemikiran saya, apakah bagaimana misalnya tahun ini kita cukup 5 atau 10, cuma ini formatnya dalam bentuk semacam BMKJ Award. Tahun depan kita keluarkan lagi, tahun depan keluarkan lagi gitu. Jadi ini legasi yang dikeluarkan oleh BMKJ nasional. Nanti siapapun kepengurusannya akan mengeluarkan hal seperti ini. Tahun ini misalnya kita akan fokus pada bidang transportasi misalnya. Nah, tokohnya yang kita pilih adalah di bidang transportasi. Tahun depan kita fokus di bidang pariwisata, kita pilih tokoh-tokoh yang terkait bidang pariwisata. Gitu. Jadi terus berkelanjutan dan tidak berhenti hanya pada tahun ini 65 ataupun mungkin hanya 40 atau mungkin bisa 100 kan berhenti ya. Tapi kalau kita bisa ini semacam serial dan fokus sesuai dengan topik tahun ini apa gitu,
Nah, ini bisa terus berkembang dan menjadi sebuah kegiatan yang akan diteruskan oleh penerus-penerus dari ketum sekarang. Mungkin itu, terima kasih pendapat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Dindo Danang. Ini luar biasa ya usulannya. Jadi nanti kita coba listkan tokohnya itu ada berapa. Mungkin ada tokohnya ada 200 tuh. Nanti dari situ kita lihat berapa yang mau kita tulis. Kemudian kita lihat juga waktu kita terkejar atau tidak. Kita lihat juga jumlah penulisnya berapa, sanggupnya berapa. Kalau sanggupnya ternyata cuma 50 ya 50. Ternyata sanggupnya bisa 100 gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita coba ukur dulu ini. Ini memang masih nama juga masih FGD, kita lagi mau cari pola, jadi kita lagi mendengarkan pendapat dari seluruh kawan-kawan yang hadir malam ini. Ya, dari situ nanti kita langsung buatkan semacam kesimpulan, langsung kita buat grup WA, kemudian langsung kita action. Ya, dari situ nanti kita tahu seperti apa kira-kira action plan-nya. Ya. Sedikit lagi Bang Soki, tambahan. Satu lagi sedikit, izin boleh? Silakan. Mengenai judul buku itu kan tadi pembicaraan kita tidak terlalu tokoh karena yang diinginkan adalah kontribusi pemikiran gitu. Iya. Nah, mungkin di judul bukunya nanti bukan tokoh, karena kalau tokoh pasti orang Jambi akan bertanya siapa ini gitu. Terus saya nggak kenal. Gitu. Jadi mungkin pemikiran, kontribusi pemikiran masyarakat luar Jambi terhadap provinsi Jambi. Baik. Makasih. Terima kasih. Ini juga bagus untuk supaya tidak menjadi fiksi antara tokoh dan tidak tokohnya, pemikirannya yang diutamakan. Baik. Lanjutnya adalah Dindo Rizko, habis Dindo Rizko, Dindo Perseda, habis itu Dindo Perseda, terus Dindo Septa ya. Silakan. Baik, terima kasih Kando Sauki. Dari diskusi dari awal sampai sekarang sebenarnya yang menjadi titik berat adalah penerimaan di masyarakat. Jadi memang perlu adanya penegasan. Tujuan dari buku ini disusun adalah untuk apa? Jadi dari arah-arah diskusi tadi saya melihat lebih tepat adalah arah pemikirannya. Gitu. Jadi bukan suatu karisma atau mungkin suatu capaian suatu jabatan ya. Jadi lebih ke pemikiran bagaimana ke depan. Gitu. Nah, menarik juga dengan Kando Nuzran tadi bahwa memang Demokrat dulu ya Kando untuk menilai ya dari sudut pandang masing-masing sektor ya atau mungkin dari sudut pandang kelompok atau kategori bidang. Nah, memang kita Jambi ini harus ada pesan juga yang harus kita sampaikan bagaimana ke depan. Nah, kalau berkaca dengan secara nasional, kita ini kan ada Indonesia Emas nih kan di tahun 2045. Nah, itu tepat 100 tahun Hari Kemerdekaan Indonesia seperti itu. Nah, jadi memang kalau menurut saya adalah ada pesan-pesan tadi ada refleksi dan juga cara pandang ke depan. Jadi intinya adalah ini adalah retrospektif dan kemudian prospektif ke depan. Jadi buku ini ditulis di tahun 2021 ataupun dari 2022. Nah, kemudian memang agak tricky juga kalau seandainya kita menokohkan seseorang, ini kan juga perlu kajian. Nah, dan menurut saya kalau ingin disegerakan dari sisi waktu, kurang efisien. Jadi memang perlu riset yang lebih mendalam lagi, sehingga penerimaan di masyarakat umum kan bisa diterima dengan baik. Dan juga alasan-alasan juga kuat gitu kan. Dan yang tidak kalah penting itu adalah dari sisi waktu produksi. Nah, menulis ini kan sebenarnya dibilang gampang, dia susah. Dibilang susah, dia gampang. Nah, ini juga perlu kita tekankan juga antara penulis dengan tim produksi. Nah, kadang-kadang ini kan yang sering menghambat itu ada di sisi itunya. Jadi, menurut saya adalah untuk FGD seterusnya, mungkin kita lebih detail lagi apa yang ingin dijabarkan, dan menurut saya untuk saat ini adalah mendefinisikan sebenarnya apa yang mau kita tulis. Gitu. Jadi, arah diskusi tadi yang saya tangkap adalah bagaimana kita melihat ke belakang dan ke depan. Artinya di tahun 2021 dan di tahun 2022 retrospektif seperti apa, prospektif seperti apa. Mungkin itu Kando Sauki. Ya, makasih. Indo, langsung Dinda Perseda. Ya, maaf. Baik. Menurut saya setelah kita lihat diskusi kita pada malam hari ini sebenarnya sudah dapat kita tarik garis merahnya. Ya, apa bentuk buku ini, kemana arahnya,
tujuan dari kita membuat buku ini sudah disampaikan oleh Ketum tadi adalah bagaimana kita menyumbangkan pikiran kita untuk Provinsi Jambi ke depan. Ujungnya adalah untuk menjadikan Provinsi Jambi lebih bagus lagi. Nah, jadi sebenarnya garis merahnya, benang merahnya udah bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian saya justru lebih menekankan ke masalah tokoh tadi. Ya. Kita harus benar-benar bisa menjelaskan, ada bahasa yang bagus, karena kita tahu sendiri orang-orang kita adalah senior-senior kita yang merasa tokoh. Kalau belum sempat di opini mereka di sini dianggap bisa tersinggung dan segala macamnya. Ya, di sini kita bisa lihat ada tokoh yang benar-benar tokoh, ada tokoh yang ditokohkan, ada tokoh yang menokohkan gitu loh. Jadi menokohkan diri sendiri gitu. Nah, jadi hal-hal yang sensitif seperti itu saya lebih mengarah ke situ. Mungkin yang karena isi dan detailnya tadi sudah dibicarakan semua, itu sudah bagus-bagus semua yang disampaikan tadi. Saya justru lebih mengarahkan seperti itu. Penyampaiannya tentang buku ini. Tokoh yang akan kita pilih ini apa, siapa, dan bagaimana cara memilihnya seperti yang disampaikan tadi. Ya. Nah, jadi ya saya rasa benang merahnya sudah bisa kita lihat dan justru kita sudah bisa membuat timetable yang disampaikan oleh Pak Sauki tadi agar kita bisa tercapai tidak target kita di Januari ini sudah launching artinya tinggal berapa bulan lagi. Jadi saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang lain-lainnya sudah disampaikan semua tadi oleh para senior-senior yang lain. Makasih Pak Bang Sauki. Ya, makasih. Lanjut Dindo Septa, habis Dindo Septa terus ke Bang Saryanto ya. Habis Bang Saryanto terus Pawas, habis Pawas terus langsung ke Pak Sekjen balik Pak Ketum, kita langsung kesimpulan karena waktu kita juga terbatas. Silakan. Ya, Bang Halim, Abdul Halim juga nih. Bang Halim juga, Bang Halim. Oke, sekarang Septa dulu, habis Septa Halim ya. Oke. Suaranya jelas kan ya? Okay. Jelas. Oke, tadi saya kira udah mengerucut sebetulnya dari Pak Ketum tadi soal pembatasan bahwa ini dari perantauan gitu ya atau diaspora. Jadi mungkin kita penting untuk di judul sudah tegas ya. Ini ada kata-kata antara perantauan sama diaspora begitu. Kemudian pemikiran tadi ya, jadi Bang Ridwan tadi, jadi cocok kombinasi antara dua pemikiran ini mengerucut bahwa kita konsen di pemikiran. Nah, selanjutnya yang penting ke depannya adalah tantangan kita membuat term of reference. Jadi research question-nya ya kalau dalam penelitian kan question-nya itu kalau tadi soal kategorisasi tadi ya Kanda Asikin tadi bicara itu juga ya, apakah perlu nanti kita bikin kategorisasi, tadi Pak Ketum juga menekankan kelebihan masing-masing daerah gitu ya atau potensi spesifik yang ada di Provinsi Jambi. Jadi kita bikin tematik dulu. Nah, kemudian kita breakdown ya, pertanyaannya lebih spesifik itu apa yang kita ekspektasikan dari penulis itu. Atau mungkin kalau dalam biasanya kalau di international development itu mungkin Bang Ridwan lebih pengalaman ya, RFA-nya ya, request for application itu, jadi kita tuh benar-benar jelas mendefine apa sih yang kita ekspektasikan, apa yang kita inginkan dari para penulis itu. Jadi itu saja sebetulnya dari saya, Bang. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Saryanto, Bang Saryanto, Bang Halim. Silakan Bang Saryanto. Ya, terima kasih Bang Sauki. Maaf Pak Ketua, saya belum bisa on cam. Pertama, saya setuju konsepnya. Jadi di awal kan konsepnya memang menyambut 65
tahun, kelahiran kota Jambi. Jadi saya setuju, ya kalau konsepnya dari awal 65 tokoh, ya sebaiknya 65. Harus 65, karena sesuai dengan konsep. Terus yang kedua, saya dari seni, ini tokohnya atau pemikirannya itu, tokohnya sudah meninggal atau yang masih hidup, Bang Sauki? Baik, yang masih hidup. Nah, masalahnya begini, kalau seni itu kebanyakan yang pencipta-pencipta itu justru yang sudah meninggal. Gitu. Jadi kalau yang masih hidup itu dia hanya pelaku saja, pelaku seni. Kalau justru kalau yang misalnya pencipta lagu, kayak misalnya contohnya di Jawa, kayak Didi Kempot itu kan albumnya udah luar biasa, dia sudah meninggal. Itu justru tokoh dan pemikirannya di situ kalau bidang seni. Nah, kalau yang sudah yang baru, tokoh baru itu biasanya dia hanya pelaku seni saja. Dia bukan pencipta dan pemikirannya enggak. Jadi dia hanya pelaku seni, bukan pencipta seni. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan. Baik. Terima kasih. Ya, makasih. Terus lanjut Dinda Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sauki. Saya paling spesifiknya melihat dari pendidikan Bang Sauki. Karena selama ini saya mungkin sudah lama ya ikut di BMKJ sejak zamannya Kando Kamil, kemudian Bang Zainal, kemudian terakhir nih Bang Sapril. Itu ada beberapa tokoh yang memang tidak muncul dijadikan pembicaraan di ruang publik, tapi mereka ini luar biasa pengabdiannya di tengah masyarakat. Itu yang saya lihat. Misalkan ada di Depok, misalkan saya melihatnya di pendidikan, saya lebih banyak kenal di pendidikan. Itu ada orang Jambi yang benar-benar berjuang dari nol sampai banyak melahirkan santri-santri. Nah, ini apakah menjadi seleksi juga dari teman-teman yang ingin membuat kontribusi tokoh di buku itu? Karena tadi salah satunya kan soal pemikiran. Nah, bagaimana dengan kombinasi dengan pengabdiannya saja di masyarakat? Kita lihat di Bogor itu ada juga pesantren yang luar biasa yang pengabdiannya sampai melahirkan santri-santri yang banyak dan sudah banyak mengabdi di masyarakat. Apakah ini juga menjadi seleksi dari teman-teman nanti untuk membuat buku? Saya kira itu, Bang Sauki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Indo Halim. Kemudian lanjut Bang Tamrin tadi udah, Bang Tamrin udah semua. Tinggal sekarang Pak Sekjen. Pak Sekjen sekarang. Muslimin. Pas. Muslimin nggak nyambung. Tadi dia keluar karena lagi jaringannya jelek ke Jambi. Muslimin nggak nyambung ya, nggak ada. Silakan Pawas, Dinda Pawas. Baik, saya sebenarnya nyimak dulu aja Bang Syauki dari tadi dan juga mencatat. Kami secara prinsip insya Allah siap membantu baik sebagai penulis, editor maupun nanti tim layouter ya, tim desain dan juga untuk penata isi begitu Bang. Ada berapa orang timnya bisa bantu? Nanti bisa kita siapkan Bang, tergantung mungkin kebutuhan juga. Nanti saya lihat. Kalau kita butuh banyak berapa orang bisa support? Rencana sebenarnya juga kemarin setelah diskusi kita juga mau buka oprek gitu sih Bang. Maksudnya untuk by project ini gitu. Jadi nanti mau yang ajak teman-teman mahasiswa juga yang suka nulis, teman-teman maksudnya yang suka nulis buat diminta tolong gitu. Kalau memang perlu banyak gitu. Baik ya. Oke, baik. Bisa komunikasi di luar ini mungkin Bang kalau untuk jumlah. Baik, jadi kita mengejar dua, satu mengejar jumlah, tapi juga mengejar kualitas ya. Baik, itu terus Bang Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Banyak. Saya langsung kepada saran yang pertama mungkin untuk desain cover karena ahlinya ada di sini, desain grafisnya Bang Yul. Mungkin Bang Yul udah ikut dari awal Bang Yul menggambarkan kira-kira covernya seperti apa. Yang kedua, memang kriterianya segera kita buat kalau bisa malam ini. Dan misalkan Halim tadi, Lim, itu pokoknya ada terlintas dalam pikiran kita, oh ini tokoh ini berkontribusi dan punya pemikiran, masukkan listnya langsung. Nanti
panitia seleksi yang menseleksi. Jadi jangan di Siap, awal. siap, Bang. Jadi masukkan aja semuanya. Nah, sepertinya contoh nih. Siap. Saya tadinya merasa kurang layak kalau masuk sini. Tapi ada ide dan pikiran saya masih mengganjal sesuai keahlian saya. Saya pengen bidang olahraga di Jambi itu menjadi PR-nya provinsi Jambi. Seperti yang dilakukan oleh Pak Ibrahim Ripin waktu itu. Membuat itu bukan event ya, olahraga yang mandiri ya, seperti Heri Maitimu, Siregar dan keluarga dan sebagainya, untuk mempiarkan Jambi 5 tahun ke depan. Apalagi pengalaman saya di bidang sepak bola ini, yang saya amati 5 tahun gitu, Pak 5 atau 30 tahun malah, Pak Nusran, bahwa kita sepak bola kita terpuruk itu. Salah 2 di antara di negeri di Sumatera yang tidak punya sepak bola profesional adalah Bengkulu dan Jambi. Padahal kita masih ingat ada Bujang Nasrir, Marceli Tambayong, dan sebagainya. Teman-teman kita dulu kan berkiprah secara nasional. Tapi memang tidak ada visi ke sana. Saya rencana mau sudah setulis sebenarnya untuk PSSI Jambi dan sebagainya. Cuman karena belum ada forum yang pas. Jadi bagaimana membuat event bola ini menjadi PR-nya Provinsi Jambi ke depan. Sehingga prestasi kita mulai ditarget ke pon berapa seperti kita di Indonesia pengen ranking 40 dunia kan. Nah sekarang bolehlah kita Jambi juga menargetkan lagi dengan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan oleh senior-senior. Jadi kriterianya udah hampir clear malam ini. Jadi yang menurut saya tokoh boleh dihilangkan judulnya Pak, jangan pakai tokoh. Ide dan pemikiran gitu loh jadi. Jadi karena ide dan pemikiran yang merasa tokoh yang ditokoh-tokohkan tadi bisa masuk bisa enggak. Kalau dia punya ide dan pemikiran boleh. Jadi yang seperti buku 100 orang yang berpengaruh positif itu terhadap Jambi. Jadi kemungkinan kalau kriteria ini dipakai, rombongan Ritko, rombongan yang muda-muda, rombongan Septa, itu mungkin bisa masuk kriteria karena pemikirannya. Tapi karena ketokohannya memang belum masuk mungkin dia. Dan kita tidak terjebak daripada tokoh yang merasa sudah tokoh, kalau nggak ditulis dia biasa orang Jambi pasti ngambek. Tapi karena memang ini ide dan pemikiran. Nah, jadi tokoh bisa kita hilangkan supaya menghilangkan namanya Jambi yang saya ingat benar Pak Jenderal kita pernah ngomong Jambi ini yang perajo gitu. Dia ditulis dia merajo. Buku belum jadi udah ribut gitu loh. Kan? Nah, jadi itulah yang mudah-mudahan bisa dikontribusi. Timnya sudah menarik. Usul saya memang desain grafis terutama desain cover mungkin kita minta bantuan Bang Yul karena dia secara profesional juga mengerjakan cover-cover untuk penulis-penulis. Ya, jadi sehingga dia bisa real. Jadi gini, kalau belum jadi, cover boleh jadi duluan supaya nanti pertemuan berikut bayangan cover itu sudah ada gitu. Jadi next ada gambaran. Terima kasih, Pak. Baik, makasih. Sebelum Pak Ketum, saya mau coba menyimpulkan dulu karena waktu kita ada jam 21.28, persis jam 9:30 kita selesaikan ya, acara ini. Tentu luar biasa ya pemikiran-pemikiran kawan-kawan semua yang hadir malam ini. Pertama, saya simpulkan dulu bahwa yang mau kita angkat ini adalah tokoh yang masih hidup. Ya, boleh nambah dikit, Dindo? Silakan. Ini tentang penulisan. Ya. Tentang penulisan. Kalau menurut saya, seorang editor ataupun penulis juga. Editor ini bukan cuma yang mengecek huruf benar atau salah, bukan. Tapi editor itu justru harus mengerti nyawanya buku itu. Ya. Editor itu harus ngerti nyawanya buku itu. Ya seperti halnya saya juga sambil ngedit buku batik ini, saya berusaha menyelamin isi buku batik itu dulu, baru saya bisa dapat mengedit buku itu gitu loh. Ya kan, ada yang saya tambah, ada yang saya kurangin dari data yang sudah ada, yang dari Jambi punya, itu banyak yang saya kurangin, banyak yang saya tambah. Karena dia harus pas, nyawa ruhnya buku itu harus dapat gitu loh.
Jadi makanya saya bilang bukan kita tidak percaya terhadap yang muda-muda. Cuman kalau memang potensinya memadai, ya apa salahnya. Saya cuma mau mengingatkan bahwa menulis buku itu memang harus hati-hati, ya kan? Apalagi ini buku tentang profil banyak orang, ya kan? Nah, tentu kita harus dapat ruhnya profil itu sendiri, harus kita paham, ya kan? Nah, justru nanti dari situ kita baru bisa mengolahnya menjadi lebih enak. Cuman itu kira-kira. Baik, makasih Bang Yul. Jadi nanti penulisnya pun kita buatkan kriterianya. Nanti ada tim penilai penulis. Ya, tokoh-tokoh senior seperti Bang Arya, kemudian Bang Asikin, termasuk juga Bang Yul, itu yang akan menyeleksi penulisnya siapa. Ya, siapa tuh penulisnya, apa yang sudah ditulis, seperti apa tulisannya, sehingga cocok gitu. Jadi memang sengaja kita libatkan nih tokoh-tokoh yang senior, yang udah pengalaman, untuk membuat kualitas buku ini memang yang terbaik gitu, gitu ya. Nah, jadi nanti juga ada tim editornya khusus. Baik, jadi saya mau ulangin ya, supaya kita fokus kepada kesimpulan yang malam ini. Jadi malam ini bukan pertemuannya pertama. Bukan terakhir maksud saya. Ini pertemuan pertama, kita akan lanjutkan minggu depan fokus kepada list toko, kemudian timnya sudah ada, kemudian nanti kita bicara tentang detail action plan, ya. Hal-hal yang lain yang tidak bisa bahas kita buatkan grup WA-nya, ya, sehingga pada waktu pertemuan minggu depan itu sudah lebih fokus, ya, sesuai dengan jadwal yang tadi. Ya, silakan dikritisi masalah jadwalnya. Ya, hal-hal yang lain yang kita tidak bahas diskusi malam ini di sini kita akan bahas di grup WA. Ya, jadi poinnya adalah masalahnya adalah yang saya bisa simpulkan, ya, tentu tokoh itu definisi tokoh nanti kita definisikan, orang yang masih hidup, kemudian di luar Jambi kita lihat pemikirannya dia. Kemudian yang ketiga adalah kita ingin merangkul nih, ya, ini sekarang tokoh kita kepecah-pencar nih, nggak terangkat isunya. Tadi disampaikan Dinda Halim, masih banyak lagi yang lain-lain. Saya juga baru tahu nih sekarang ada 200 lebih tuh tokoh di luar negeri itu, orang-orang yang ambil S3, yang tinggal di sana gitu ya. Nah, jadi selain Dinda sekalian Bang Igun itu salah satu, masih banyak yang lain-lain lagi gitu loh. Nah, inilah buku ini salah satunya adalah untuk merangkul tokoh-tokoh, ya. Tentu buku ini juga tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi lebih baik daripada tidak ada yang diangkat, ya, tidak ada ditulis gitu ya. Justru nanti dalam tulisan ini edisi pertama kita akan perbaikin di edisi kedua dan seterusnya, ya. Tidak ada yang sempurna, tidak ada gading yang tidak retak, ya, gitu. Baik, itu saja dari saya sementara, ya. Hal-hal yang lain kita akan buatkan grup WA-nya, kemudian rapat ini nanti meetingnya saya akan upload di grup kita, kemudian nanti tokoh-tokohnya kita akan sebarkan siapa-siapa aja, mungkin dari masukan dari yang lain. Sebelum saya tutup, silakan Pak Ketum. Pak Ketum. Halo? Ya, silakan. Sudah terdengar? Ya. Sudah ada kedengaran. Ya. Terima kasih Adinda, Sauki, Ketua Harian, dan seluruh peserta Zoom. Saya merasa berbahagia sekali, ini banyak sekali masukan yang luar biasa, ya, memperkaya pemikiran kita dalam rangka kita menyusun buku ini. Ini semua bagus-bagus masukannya, ya, untuk kita pertimbangkan. Nah, sebelum kita mengakhiri, saya ingin memberikan berapa pemahaman supaya kita nanti satu pemikiran, ya, tidak bias kemana. Yang pertama, soal judul, kita menetapkan 65 tokoh Jambi, pemikiran 65 tokoh Jambi, ya. Nah, ini kenapa 65? Itu terkait dengan ulang tahun Jambi yang ke-65. Nah, itu, ya. Nah, soal nanti kalau dalam penulisan kita tidak bisa mencapai 65, bisa saja nanti kita rubah tidak menyebut 65-nya. Mungkin pemikiran tokoh Jambi, ya. Itu bisa kita anukanlah soal judul. Tapi idenya itu 65 itu adalah karena ulang tahun yang ke-65. Yang kedua, kenapa kita harus menyebut tokoh? Itu adalah berupa reward yang kita harus berani memunculkan bahwa Jambi ini ada tokoh, itu loh. Banyak memang tokohnya, tapi kali ini yang kita butuhkan, yang kita anu dulu 65. Tokoh-tokoh yang lain berikutnya. Jadi bukan hanya 65-nya aja tokoh, yang lain tuh banyak tokohnya.
BMKJ harus berani itu, jangan ngambang-ngambang lagi. Soal menetapkan siapa tokoh itu kewenangan BMKJ, BMKJ yang menulis. Tapi tentu BMKJ tidak sembarangan menetapkan itu, ada kriterianya. Kali ini dibutuhkan kriteria ini. Ya, karena sebenarnya indikatornya kan ada dua secara besar, akademisi dan praktisi. Nah, itu saja sudah memagar itu. Ya, dari akademisi itu nanti dikelompokkan akademisi ini potensinya bidang apa? Ada terbagi. Ya. Cantolannya itu adalah kita ingin mengembangkan potensi spesifik wilayah kita. Maka kita memilih adalah tokoh yang mempunyai kompetensi itu. Nah, ya, dari sisi akademis tadi. Silakan nanti mulai dihitung yang akademisi kita di bidang ekonomi itu ada siapa saja. Ya. Di bidang pertanian siapa, di bidang perkebunan siapa, bidang pariwisata siapa, dan lain sebagainya. Praktisinya siapa? Nah, nanti boleh saja 65 tokoh itu ketika kita bicara budaya, misalnya pariwisata, ada dari pandangan akademisi, ada pandangan praktisinya. Nah, bisa terjadi seperti itu. Ya, jadi jangan pikirkan, wah ini nanti ada yang tidak terima, oh itu soal lain, setelah dia tidak terima, itu enggak jadi pemikiran. Ini kewenangan BMKJ menetapkannya. Harus berani. Kalau enggak ya kita nggak punya itu. Tapi kita tidak mengatakan dia itu tidak tokoh yang protes. Dia tokoh, tapi nanti tunggu yang lain lagi. Nah, saya pingin itu, kenapa kita buat tokoh itu reward kepada orang-orang yang itu supaya dia berkembang. Dalam jangka panjang nanti saya menginginkan ketika seorang profesor atau doktor atau praktisi tadi sudah memberikan pemikiran awalnya, kita berharap dia menulis tentang itu nanti. Itu lanjutannya. Ya, misalnya Profesor Firwantan sedang menulis tentang bagaimana mengembangkan ekonomi Jambi. Kita berharap nanti pada saatnya dia menulis buku tentang itu. Nah, kira-kira begitu. Ada anunya. Ya, kemudian cantolannya tadi kita ingin mengembangkan potensi spesifik kita. Tentu yang kita cari adalah yang mempunyai kompetensi itu. Yang kedua, proyeksi waktunya dalam jangka pendek adalah Indonesia Emas tahun 2045. Itu proyeksinya. Kita ingin Jambi berada dalam peta Indonesia Emas itu. Nah, dalam jangka panjang nanti terserahlah abad apa, menyebut abadnya apa nanti silakan. Nah, itu saya kira, jadi jangan ragu kriterianya itu jelas. Akademisi, praktisi dalam kelompok besar. Nah, nanti yang kelompok kecilnya silakan lagi, praktisi ini di bidang apa dia, di bidang pariwisata, di bidang apa lagi. Silakan banyak. Nah, itu jangan ragu gitu, saya kira supaya nanti ini jelas. Dan buku ini tidaklah serumit yang dibayangkan. Yang kita tulis itu karena kita menyebutnya tokoh adalah profilnya orang itu disertai dengan pemikirannya. Pemikiran itu tidak secara keseluruhan pendek apa yang jadi pemikiran dia. Nanti itulah tim penulis nanti harus merumuskan. Ya, makanya ketika nanti mewawancara harus disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akurat untuk dia menjawab di bidang misalnya di bidang pertanian itu bagaimana pemikiran dia sebagai seorang akademisi. Pertanian Jambi itu kayak apa gitu. Mungkin cukup dengan 1 dan 2 lembar saja. Jadi jangan bayangkan penulis itu tokoh itu akan kita explore membuat sebuah buku, enggak seperti itu. Nah, kemudian apalagi yang berikutnya dalam pelaksanaannya itu nanti juga tentu Pak Sauki buatlah tim nanti, terutama tim-tim yang untuk menseleksi tokoh dulu. Pertama inventarisir dulu tokohnya. Yang kedua buat ada timnya itu tadi yang akan menseleksi. Oh, di bidang ekonomi ini tokohnya. Bidang yang praktisi ini, yang akademisi ini. Nah, nanti diputuskan. Ya. Itu saya kira. Kemudian memang nanti adalah kelompok penulisnya. Sesuai ini penulis bidang ekonomi, ini penulis bidang pariwisata, tokohnya ini. Ya, sudah distribusikan tokohnya. Tokoh yang dia harus wawancara ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Karena tentu nanti supaya dia lebih bagus, tentu harus ada editornya yang bagus, dilakukan supervisi. Saya kira tadi banyak senior-senior yang berpengalaman itu menulis, yang wartawan. Itu biasa membuat tulisan-tulisan itu. Jadi bisa nanti melihatnya, mensupervisi supaya kualitasnya juga bagus. Kemudian Pak Sauki, saya kira karena waktunya tinggal 4 bulan, segera dibuat timeline-nya. Seperti kita menulis buku kita itu.
tahu minggu ini bicara apa, minggu ini bicara apa ini, supaya kita bisa terus mengikuti kemajuannya itu. Dan mana ada kendalanya, supaya bisa kita atasi. Nah, tapi pemikirannya semua tadi itu bagus ya, tapi untuk membulatkan itu supaya tidak bias terlalu jauh, itu tujuannya ya. Tujuannya kita ingin memberikan reward dan pemikiran kepada tokoh. Kapan kalau kita tidak menghargai? Memang banyak. Oh, kalau dia protes nanti saya nggak dimasukkan, nanti bukan tidak dimasukin, ada lain waktu. Tapi untuk penulisan ini kita butuh pemikiran orang ini, tokoh ini. Kira-kira begitu, Dinda Shoki. Ya, supaya tidak terlalu nanti kita ngambang pemikirnya, ragu-ragu, takut diprotes, nggak usah takut-takut. Saya tanggung jawabnya. Kalau ada yang protes, nanti protes sama saya. Diskusi sama saya nanti tokohnya protes itu. Ya, terima kasih. Baik, makasih. Ya, jadi nanti kita akan keluarkan SK ya para tim seleksi. Dari tim seleksi itu paralel nanti kita akan masukkan list tokoh yang ada. List tokoh itu nanti kita akan tambahkan dari informasi dari teman-teman. Silakan masukin sebanyak mungkin. Ya, dari luar juga nanti grup-grup WA kita sampaikan ya untuk mereka mengusulkan tokoh-tokoh yang mereka inikan. Ya, itu wajar kok seperti itu ya. Jadi nanti dari situ nanti baru kita kerucutkan siapa yang terseleksi terpilih untuk buku yang pertama. Ya, selanjutnya kita akan tulis di buku yang kedua, ketiga dan seterusnya. Baik, karena udah malam, sekarang udah jam 21.40. Kita tutup acara malam ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran pemikiran teman-teman semua, senior-senior saya, junior-junior saya, ya, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Alhamdulillah luar biasa kita hari ini malam ini kita silaturahmi. Ada yang lain kita juga berikan pemikiran-pemikiran supaya buku ini bisa terrealisasi. Sekali lagi mohon maaf pada yang berkenan. Nanti saya mohon izin Pak Ketum sama trio penulis buku batik untuk tinggal dulu, sama Pak Sekjen tinggal dulu sebentar ya. Setelah acara ini kita mau finalisasi tentang buku batik. Yang lain boleh. Pak Sekjen, Pak Shoki, ya. Soal buku itu supaya juga semua ini untuk ikut membantu mendistribusikan, mempromosikan buku tadi, buku batik itu. Ya. Karena buku ini sudah jadi dan tadi sudah saya lihat sudah ada 100 tadi yang pesan ya. Ya. Luar biasa. Ya. Minta tolong juga kepada tim kita ini yang sama-sama dengan kita ini juga bisa membantu mempromosikan. Ya, terima kasih. Baik, sekali lagi makasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih Bang Asik. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya. Mohon tinggal dulu di sini, Pak Ketum tinggal, Pak Suwarna tinggal, kemudian trio penulis buku yang batik tinggal dulu sini sementara. Yang lain silakan boleh meninggalkan live dulu di sini. Dan tadi diberitahu sama SMS. Pakai web. Udah sabar dah ya, udah ngantuk Idan. Salah dia ke bawah, aku tidak bisa ininya. Salah. Terpijit kok tinggal cuma sikok namun. Ada enggak pinter mainkan ini nih. Ya belum cuma nampak Pak Sekjen deh. Di luar negeri biasa begadang nih. Bukan ini tertinggal ngapa salah tuh masih kok ini. Buku sudah aku kirim ya. Pramukanya biasa duduk. Buku yang ini sudah kirim. Besok mungkin nyampe. Insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih. Nah, tadi sore itu aku ada ngedit baru. Jadi kebetulan aku dapat materi tentang kebetulan sama dengan isi buku. Jadi ada satu video lagi yang mengulas tentang buku ini. Kebetulan aku dapat audio